Ya Allah, Abuya yang kita cintai dan kita muliakan bersama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besertanya dan bumi serta seluruh keluarga besar. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang saya banggakan para pengurus tertinggi Camat MPDP, Ketua Posko, Ibu Ketua, kemudian Sekjen Posko, Gubernur Posko itu, Ketua Telapak, Ketua Telapak, beserta anggota. Ya, Gubernur Ujung Lami, Ketua Hakim Kampung dan Kecamatan, Ketua Balai, Ketua MPDT Kampung, kemudian ada wakil MTU Kementerian, para sesepuh, wali-wali kampung yang hadir, kemudian sahabat rumah, beserta seluruh jajaran barisan muda Komunitas Saur, dan juga hadir Adinda Subuh yang sudah dekat dengan posko, mudah-mudahan istiqamah. Kemudian kepada Ketua P2D dan RP2D beserta jamaah sekalian, ibu-ibu yang masih setia dengan Abuya, mudah-mudahan panjang umur, diterima taubatnya. Jadi pada malam ini kita melanjutkan tugas kita terhadap Allah. Apa tugas kita, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu secara syariat. Secara tarikat untuk berubudiyah, artinya kita berkemauan untuk dekat dengan Allah. Secara hakikat kita ma'rifat dengan Allah. Menurut Syekh Ibnu Abbas di dalam kitab tafsirnya, bahwa ya'budun itu maknanya ya'rifuni, untuk mengenalku, kata Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitabnya, yaitu yang bernama Fathul Rabbani, saya membacanya. Kata beliau, aina ubudiyatuka azza wa jalla, di mana pengabdianmu terhadap Tuhanmu ketika hidup di dunia ini? Di mana pengabdiannya? Itu pengabdian yang dimaksud adalah penghambaan, agar kita dari posisi makhluk menjadi manusia, manusia menjadi hamba. Ketika kita menjadi hamba, maka sempurnalah syahadat kita yang kita lantunkan bertubi-tubi setiap saat, 5 waktu sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu secara syariat masih ada aku bersaksi. Artinya adalah aku manusia ini yang bersaksi. Wujud tubuh kasar, yaitu yang punya gisir, yang punya bokok, yang bersaksi. Ketika kita berhakikat, maka yang bersaksi itu adalah hamba. Sudahkah kita memposisikan diri sebagai hamba atau belum? Inilah yang digembleng kita oleh Buya untuk menjadi hamba yang sejati, yaitu yang hilang dalam wujud hak. Ketika kita hilang lebur dalam wujud hak, maka itulah hamba. Sebelum kita bisa menghilangkan diri kita, maka kita masih berposisi sebagai makhluk. Aman.
maka syahadat kita tidak diterima. Ya, tidak diterima, posisi makhluk itu tidak diterima. Nah, kita bersyahadat, kita menghayal-hayal saja itu Tuhan di mana ataupun bagaimana Tuhan, ataupun Tuhan itu adalah Tuhan kita. Jadi posisi hamba kita kembali kepada wujud asal dari kita diciptakan oleh Allah, nurun ala nuri, ya, diciptakan dari nur Allah, yaitu disebut dengan nur Muhammad, turun menjadi nur hamba, ataupun tubuh basyariah Allah menjadi hamba. Maksudnya Allah mendahirkan dirinya pada alam ataupun pada hamba. Yang mengetahui. Nah, itu yang saya maksud kemarin, bahasanya syatahat ataupun menimbulkan fitnah apabila kita mengungkapkan kalimat ini. Maka kita belajar ini wajib terasing daripada orang-orang yang bisa memfitnah kita. Ya, paham kan? Dari zat menjadi nur, dari nur menjadi hamba. Hamba kembali kepada nur, nur kembali kepada nur. Maka itu yang dimaksud lebur ataupun hilang wujud. Seperti gula kembali kepada air. Maka tidak ada gula, yang ada hanya air. Dan tinggal di situ rasa. Rasa itulah yang disebut dengan nur Muhammad ataupun sifat Allah. Ya, paham Bu Santri? Nanti alimnya di Aceh balik sana dakwah. Kami kemudian setelah berdakwah ada jamaah 10 orang mengundang kami. Ya, biar kami ke sana refreshing religi. Sudah kan? Nah, ini pengajian ini hanya disampaikan oleh Abuya. Dan tidak ada orang yang berani menyampaikan pengajian ini yang ditakut-takuti oleh para ulama bahwa ditakut umat ini sesat. Padahal tidak. Ketika kita tidak belajar ilmu mengenal diri, ini yang sesat. Jadi dipertanyakan oleh mantan anggota Dewan Aceh Selatan, bagaimana cara mengenal diri? Merujuk kepada referensi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu dia. Itu siapa cakap? Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu hadis. Kalau menurut ulama-ulama lain bahwa itu kalam ulama sufi. Boleh tidak percaya kepada kalam ulama sufi? Boleh. Kenapa boleh? Karena ulama sufi warasatul anbiya, orang yang sudah al-billah al-muhakkik al-alamah. Jadi sifatnya sudah muhakkik, sifatnya sudah berhakikat, sifatnya sudah arifin, sifatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang tertutup pada mereka itu terbuka semua. Bagaimana satu contoh bahwa Imam Ghazali pernah melihat ikan-ikan di laut itu mendoakan jamaah yang sedang melaksanakan pengajian. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu. Jadi ampunkan mereka itu yang sedang melaksanakan pengajian di satu tempat. Itu Imam Al-Ghazali pernah melihat. Bagaimana? Bagian Ainul Basirah. Apa itu Ainul Basirah? Akan menunjuki kalau mudah mengucapkan mata hati. Apa itu mata hati? Akan menunjuki iman. Jadi kita dibimbing oleh Allah pada saatnya. Amin. Sebenarnya pelajaran sahabat ini sudah lama kita. Saya lihat di kitab Manazil Sayyid halaman 99. Lama sekali kita sekarang belajar di halaman lebih daripada ratusan. Halaman 244 sekarang. Sudah lama, tapi tidak teringat lagi ketika Buya mengorbitkan balik, maka kita ditahkikkan olehnya. Kita wajib melaksanakan 3 hal tersebut, yaitu sabar dari maksiat,
sabar dari bala, sabar dari taat, kemudian sabar dari bala. Sabar dari maksiat itu sudah jelas disampaikan oleh ketua tadi, bahwa kita ingin melakukan sesuatu maka kita bersabar. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang melanggar, kita dapat bersabar. Tak bisa. Contoh tadi jelas sekali ya. Kita untuk mencium seseorang, ingin mencium seorang perempuan yang bukan ajnabiyah ataupun muhrim, itu kita sabar tak jadi. Berarti kita sudah takut berarti kepada Allah. Kemudian sabar di atas taat yang disampaikan oleh ketua tadi. Kita melakukan pekerjaan ibadah ini tidak menanggung ria, ataupun contohnya bisa juga kita bangun di tengah malam. Kita bersabar dengan apa? Dengan ngantuknya. Ataupun bangun subuh dengan air yang begitu dingin. Kita sanggup untuk berwudu. Kita sabar. Bagaimana caranya? Nanti kita ungkap di akhir cerita. Jadi yang ketiga, sabar dari bala. Jadi bala ini untuk dapat kita lakukan, bahwa sabar dari bala, misalnya kita diberikan musibah, sakit, itu cengeng kita. Itu bisa terjadi murtad juga tentang kesakitan kita itu. Gimana? Kenapa saya selalu yang sakit? Itu juga kalimat murtad. Nanti keluar bukunya ya, saya tulis sendiri. Menukil daripada nukilan Abuya Syekh Haji Ismail Abid, guru saya, dan pelajaran itu sudah masuk ke dalam tubuh saya semua. Jadi kita buku balik di atas kertas. Dari mulai rukun Islam, itu pelajaran dasar. Kalau kami dulu ngaji di pesantren Nurul Bata, wajib dihafal oleh semua kalangan yang ada di pesantren, baik anak-anak maupun para dewan guru. Pada saat itu dewan guru menganggap itu hafalan sepele. Ketika aku tahu, maka dicobalah dewan guru satu-satu. Disuruh berdiri satu-satu dewan guru depan muridnya. Semua ada bisa. Menangis dewan guru. Itu yang kau anggap remeh. Itu pelajaran dasar. Kalau dasar itu tidak ada, roboh nanti. Bangunan tidak ada dasar akan roboh. Kami sudah mempraktek itu di kebun dulu. Tidak ada dasar tuh. Dasarnya kamu di bawah. Ketika kami dirikan satu bangunan, roboh. Makanya harus punya dasar. Jadi bagaimana cara kita belajar? Buka itu buku. Setiap kita sebelum memulai pengajian, sama-sama. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pilih kan? Pilih, itu bahasa anak kecil kan. Tapi kalau kita menganggap itu sepele, nanti tidak ada di tubuh kita. Maka ketika anak kita tanya, kita nggak bisa jawab. Itu pelajaran yang paling mendasar menurut Abu ya Syekh Haji Ismail. Itu guru saya di Pondok ini. Akhirnya menjadi orang tua saya. Saya masuk ke dalam rumahnya. Beliau sudah meninggal. Allahumma fillahu warhamhu. Kita yang meneruskan perjuangannya. Beliau juga seorang ulama karismatik yang dikenal di pantai barat selatan, yang dakwahnya disukai oleh semua kalangan. Jadi sabar tentang bala diberikan sakit. Ini hati-hati. Untuk supaya kita bisa melihat bahwa sakit itu tidak ada, maka kita, dia bilang tadi, kita bermuhasabah. Mana banyak sakit dengan nikmat yang kita nikmati. Ya kan? Ada contoh pada seorang
Nabi Ayub sakit tubuh ulat pajuk anak kira. Itu hadis Aceh. Namun ketuhan si rogonyan anak tua titip kutika. Oke, halo. Jadi yang ada tinggal sama Nabi Ayub cuma hatinya, jantungnya. Yang lain semua dimakan ular. Semua istri-istrinya lari. Yang tinggal siapa? Tahu yang tinggal kedua apa? Ini Nabi Ayub. Itu yang memori hang. Bingung apa ya? Apa? Sopo jenenge? Waino ngajak no. Kakak Nina. Soalnya minang Nabi Ayub yang anak tinggal Nabi Ayub. Siti. Soalnya. Lihat uji ini belum. Siti Rahma. Jadi tinggal beliau sendiri yang mengurus Nabi Ayub. Itu pun kata dia hampir menyerah. Yang tumrah sakit Nabi Ayub. Sehingga saudara-saudaranya meminta kepada Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kan Nabi, doa sama Allah, minta itu penyakit kau disembuhkan. Nabi Ayub menjawab dengan senyum, kalau saya meminta kepada Allah, saya malu. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat sebelumnya. Berapa puluh tahun dan sudah hidup ini, ya diberikan nikmat oleh Allah. Cuman beberapa tahun ini saya diberikan sakit. Nah, cara melihat supaya kita tidak murtad. Kalau tidak murtad, tinggal bukan hanya orang sakit. Besok kita juga sakit. Sehingga keluar dari mulut kita apa keluar? Keluar mulut Nabi yang sakit. Kenapa saya yang sakit selalu? Itu murtad perkataan. Ya, mudah. SPD kan bahasanya. Ya, bahaya ini tadi. Ya. Tadi yang cinta sejatinya hana betul. Uyuwinam galak ke kamu berdek gagah. Juga menonton ganteng, tulis menonton hitam. Mereka putih deonya kamu mulai ada, ya, kamu mulai turun, temperatur cintanya itu turun. Apalagi kantongnya sudah kosong, itu tidak ada lagi. Makanya kalau ada uang, abang harus saya. Kalau tidak ada uang, aku tentanglah kau. Ya, aku tentanglah kau. Jadi Nabi Ayub tidak ditendang oleh Siti Rahma. Jadi beliau selalu bermunajat, ya Allah, yang jangan kau ambil jantungku ini. Kalau engkau ambil jantungku ini, aku tidak lagi bisa mengingatmu, ya Allah. Maka merujuk kepada Nabi Ayub, kalau sudah sakit, berapa sakit cumut entau kahana aku. Sakit cumut kam, tulok uke nama tau. Nyampe naik bu, pokok naik bu, cukam. Tengok tentang bahasa. Pokok naik bu, kita belum kuno. Contohnya sudah kita ajarkan. Kalau memang capek itu setelah maghrib tidur juga zikir. Karena kita ada hajat lain. Apa hajatnya? Nanti saya mau ke pengajian. Memang pantang itu tidur setelah maghrib, itu pantang kalau hukum. Menurut pendapat ulama tidak baik tidur setelah maghrib. Tapi kita berhajat, bermaksud, berkasar, nanti saya mau ke pengajian, tidurkan saya seperti saya tidur tadi. Yang kedua pun nak dengar kayak bodoh itu udah berhenti. Boleh. Berarti kawan saya kata itu. Ajar dia. Wajar lah yang mana tengok. Buka pintu sambung loh. Anak lagi sambung. Baru hana loh. Ada kata waktu bodoh pintu kalau ya. Kalau timur malam. Sekarang kena kopi satu. Segar. Itu syariatnya.
Ya kan? Jadi berapa sakit kita yang kita alami pada saat ini, itu kita masalahkan dengan masa yang lalu. Itu yang mana watan dan nafsu maqaddamah liha. Hai orang-orang yang beriman, kamu perhatikan apa saja yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu taat sebelumnya, apakah kamu menempat nikmat sebelumnya, itu kita lihat. Hari ini engkau sakit, yang sakit itu pun Allah sudah mengkadarkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali kita sanggup untuk menahannya. Merujuk kepada ayat itu. Makanya kita bertauhid. Jadi ketika kita bertauhid, kita aman. Makanya kalau tidak bertauhid tasawuf, itu tidak aman. Masuk dalam bentengku, apa itu bentengku? La ilaha illa Allah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Masuk dalam benteng. Jadi kita mengingatnya, itu la ilaha illallah maknanya kita mengingatnya. Di mana dia? Nyata pada alam. Itu tauhid. Di mana Allah? Nyata pada alam. Tidak usah ditanya di mana. Kalau tidak di mana ada tempat. Kalau disebut dalam hadis qalbul mu'min baitullah itu, rumah Allah itu hatinya orang mukmin. Itu bertempat seakan-akan. Tidak. Yang dimaksud rumah Allah hati orang mukmin hanya orang mukmin yang bisa mengingat Allah. Itu maksudnya. Hanya orang mukmin yang bisa mengingat Allah. Maka mukmin yang dimaksud di situ adalah mukmin kamil. Kalau kita ini lupa ingat, lupa ingat, enak makan, ingat Allah. Gak enak makan susah, istiqomah penting. Istiqomah penting. Nah, itu tanda-tanda mukmin naqis ataupun iman yang cedera. Maka kita berada pada posisi al-insanul kamil, itu martabat insan di dalam Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, ghairil maghdubi, tidak engkau merayakan mereka itu para nabi, anbiya, auliya dan syuhada, para siddiqin. Demikian juga kami, jangan engkau sesatkan, berikan kami juga iman kami. Kita contoh. Jadi untuk mengucapkannya mudah, tapi untuk mengamalkan syarat-syarat untuk menjadi iman kamil ini yang susah. Karena perkara nafsu kita belum maka kita dididik ataupun diajarkan oleh Buya melihat posisi nafsu kita di mana. Di mana nafsu kita sekarang? Mungkin masih berada di nafsu lawamah. Amarah, lawamah dan mulhamah itu wajib kita didik, bukan dibunuh, dididik supaya dia terarah. Karena nafsu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita didik dia ke arah yang lebih baik. Maka berada kita pada posisi nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Itu tidak perlu dididik lagi. Kita sudah taat. Kenapa kita bisa taat? Karena sudah berada pada posisi sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Maka siapa yang tidak tenang jiwanya disebut orang gila. Betul? Gila apa? Gila kepada selain Allah. Makanya Allah hanya berada di dalam sirnya. Ataupun kita ini adalah rahasianya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Jadi bukan Allah itu rahasia, tapi kita rahasia Allah. Kita tahu di mana Allah. Maka jangan cari-cari. Karena Allah sudah mengumandangkan di dalam surah Al-Qur'an Al-Karim. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu ayat. Ya. Ayat. Nah, kalau ada ayat itu bahwa Allah mengatakan saya bersemayam di atas aras, itu bagaimana pula itu sendiri? Gimana pula? Coba dijelaskan oleh itu sendiri. Ada ayat yang mengatakan Allah istawa. Jadi Allah bersemayam di atas aras. Apakah Allah duduk?
maka diwajibkan kita belajar untuk masuk pesantren dulu. Jadi ketika kita mengenal bagaimana bentuk tafsir daripada ayat istawa itu, gimana betul? Kalau Allah sudah dibilang di langit, ataupun di kursi, ataupun di aras, itu sudah dulu ataupun bertentang. Menurut pandangan tauhid itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut ayat yang diterangkan Taruh nama saya perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya dari Tanah Karo. Jadi kemari merantau. Marga saya Barus. Saya sudah punya istri dan punya anak 4. Itulah saya. Tinggal sekarang di sini di Kayuno. Dan tujuan saya kemari mengaji sambil mencari rezeki. Itulah tujuan saya. Mana tahu nanti jumpa sama saya atau sepulang saya dari sini ke Tanah Karo, maka ingat sajalah nama saya Samsudin. Kalau di kampung saya mana rumah Barus, bilang saja udah dikenal orang. Kalau di kampung saya di Tanah Karo. Jadi mengenai ayat yang diterangkan Budi tadi, menurut tauhid itu memang salah karena dibilang Allah itu bertempat. Allah kalau ditanya, kita kan tidak tahu di mana tempatnya. Kalau dibilang di aras, berarti aras itu berarti Allah duduk di aras, berarti masih salah. Makanya kalau kita ditanya di mana Allah, maka lebih baik menurut saya itu jawab saja Allah wa Allah. Saya tidak tahu di mana itu Allah. Karena kalau kita bilang di sini berarti bertempat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Allah itu tidak bertempat. Kalau ada ayat pun tanyakan pada guru bahwa Allah berada di atas itu menyelesaikan pekerjaan. Itu menyelesaikan pekerjaan lagi. Maka pada saat itu Allah berada di atas, itu pun sudah salah. Itu pun sudah salah. Allah Maha Kuasa. Kulli syai'in qadir. Jadi yang perlu kita tauhidkan sekarang, Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena tidak serupa itu sudah mencakup keseluruhan. Maka di tawajuh kita disarankan untuk menyebut ataupun mengingat Allah dengan hati itu. Allah yang dimaksud zat laisa kamitslihi syai'un. Itu kita biasakan. Karena sudah jelas Allah istawa itu dibanting oleh 2 ayat tadi. Wa idza sa'alaka ibadi, maka Muhammad apabila ditanya oleh umatmu di mana aku, maka kau jawab anni fa inni qarib, bahwasanya aku sesungguhnya aku ini dekat dengannya. Nahnu, bagaimana dekatnya? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat, lebih dekat kami daripada ular-ular yang ada di lehermu. Tidak paham? Diwajib tauhid. Yang pertama tauhid zat, alif. Tauhid sifat, lam awal. Tauhid asma, lam akhir. Tauhid af'al, Allah. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita tunjuk pada qalb kita ini dengan telunjuk. Kenapa pakai telunjuk? Karena ini ada hubungannya dengan jantung. Maka kita tunjuk lebih khusyuk.
Ini sholatnya orang tarekat. Ya, kita pegang seperti ini, yang kita tunjuk kalah. Karena qalbul mu'min baitu alif lam Allah. Inna Allah. Pak tubuh kata dengan Pak isim, pokok ini sudah ada Allah. Maka kalau orang yang sudah bertauhid kelas tinggi, dia menyebutnya kau Allah. Tuhan Allah, ini Tuhan semua. Dan dia sudah bisa ma'rifat, boleh menyebutnya. Kalau kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa. Nah, seperti Syekh Ali Bustami, dia bertasbih kepada Allah. Tidak ada lagi subhanallah. Kalau orang yang sudah tauhidnya ma'rifat billah, itu tauhidnya adapun tasbihnya subhani. Ya, subhani, maksudnya aku. Seperti tauhidnya Siti Jenar. Ya. Kalau Qasim masih tidak boleh, masih menyebut subhanallah. Mudah-mudahan subhani. Ya, mudah-mudahan subhani. Ya, kalau subhani sudah kacau, ya, dikacaukan semua. Ya, jika zamir buah kembali kepada insan, itu kacau seluruh alam. Pertama sekali di Aceh, katakan oleh Muhammad bahwa Tuhan itu Muhammad, Tuhan yang dimaksud. Jadi Muhammad yang dimaksud apa? Muhammad yang nur, bukan Muhammad yang berjisim. Muhammad yang sebelum ada hilang wujudnya, lebur wujudnya dalam nur Allah ataupun dalam zat Allah. Maka ada tak Muhammad? Tidak ada. Maka kita disebut ada tetapi tiada. Itu kita. Itu Allah zat. Tetapi ada tetapi tidak ada. Itu adalah makhluk. Ada pada syariat, pada hakikat kita tidak ada. Wujud yang berdiri dan didirikan oleh Allah SWT disebut wujud limpahan atau istifadah dalam bahasa kitab. Allah itu disebut zat. Wujud istiqlal maknanya kokoh dan tidak pernah lebur sampai hari kiamat. Sampai hari ini Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Allah mengingat dirinya sendiri. Tidak ada urusan kita untuk mengingatnya pada hakikat. Pada syariat, aina ubudiyatuka azza wa jalla, di mana pengabdiannya terhadap Tuhan ketika kamu hidup di alam ini. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Fathul Rabani. Saya buka kitab dan saya mengkaji kitab sendiri. Itu kitab-kitab sufi. Setelah saya membaca makalah Abiyah, benar adanya bahwa makalah Abiyah itu ada di seluruh kitab. Jalurnya di seluruh kitab sufi itu ada. Dulu saya tidak yakin dengan Abiyah, ragu. Kenapa? Karena fitnah. Nah, itu ragunya. Dibilang Abiyah itu tidak alim, dibilang Abiyah itu tidak bisa baca kitab. Tapi ketika saya dulu di depan beliau, ulama-ulama lain tidak bisa baca kitab kalau duduk depan beliau. Itu sudah saya lihat. Ada ulama satu di Melabuh, saya tidak sebutkan namanya. Pada saat itu kami belajar dengan Abiyah di Balai Bau Salam. Abiyah langsung memerintahkan seorang pimpinan pesantren untuk membaca kitab. Pada saat itu judulnya menurut pandangan hakiki semua tidak salah. Jadi dibacakanlah oleh seorang ulama. Pada saat itu langsung keteter ya. Duduk samping saya, minta bantu sama saya. Bukan sama saya, disuruh sama dia, sama aku. Baca terus, aku minta balik. Ini dulu ya. Jika begini lagi itu, mantap calon ya, macam calon, mantap calon. Ya, begitu kita karena yang calon mungkin. Tapi pada kadang tidak pandai. Saya melihat Abiyah baca kitab dengan rasih dan surahnya sangat banyak ibarat yang beliau sampaikan sehingga kita mudah paham. Karena mengajar kitab Mahali, saya sudah coba tuh. Kalau tak paham ibaratnya, orang tak paham. Ibaratnya itu, makna ibarat itu ketika kita mengucapkan satu kalimat, orang mudah paham. Berarti orang itu punya ibarat. Dia paham bayan, mantek, badi, balagh, nahwu, saraf, dia menguasai.
Maka ketika dia membaca kitab, tidak perlu surah lagi, langsung jadi. Itu keahlian Aulia di bidang membaca kitab. Jadi sekarang masih ragu tak? Nah, ya? Yakin ibu yang paling tidak ragu. Karena saya lihat yang paling banyak datang ke pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, capek. Ya, malam ini kita kenapa ramai? Kumpul semua ramai. Nah, ini ada yang tidak habis datang, ada yang masih di rumah. Nah, jadi begitulah kajian pendidikan tasawuf ini bukan pengajian, tapi ini kajian mengkaji diri, siapa diri yang sebenar diri, apakah diri kita ini sudah menjadi diri yang sejati ataupun masih pada posisi berdiri yang didirikan. Itu pada makam Basyariah Nur Adab Tubuh Asar Abul Basyar. Sedangkan Nur itu Abul Arwah. Arwah daripada seluruh makhluk. Karena ceritanya roh kita ini dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu Allah sampaikan kepada roh-roh kita pada saat itu. Alastu birabbikum, adakah saya ini Tuhan kalian? Qalu, maka mereka menjawab serta termasuk kita ada di dalamnya pada saat itu. Qalu, mereka menjawab bala syahidina, benar kami menyaksikan bahwa engkau itu adalah Tuhan. Ketika berada pada posisi alam ajsam ataupun sudah berkokok seperti ini, ya sudah keluar dari alam ayat kharijah, maka kita sudah memalingkan Allah ataupun meninggalkannya. Maka Allah menyuruh kembali di dalam surat Al-Quran, wa anibu ila rabbikum, kembali kamu kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki, ya, kembali kamu kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, tidak ada urusan kita. Jadi Allah yang meledakkan kita untuk mengenalnya. Ya, maka sebelum kita dapat mutmainnah, kita tidak bisa dengar ayat itu. Kita tidak bisa dengar Allah memanggil kembali. Padahal Allah sudah begini, kembali, oi. Nah, seperti itu. Abuya sering pernah mencontohkan tuh, ya, berdiri di mimbar Masjid Raya pada saat itu penutupan acara Muzakarah Internasional. Abuya memanggil, oi ulama-ulama Aceh, kalau kajak ibu tauhid tasawuf, seperti itu. Abuya menghibur. Begitu sayangnya, begitu cintanya Abuya kepada ulama. Tapi ulama menuduhnya macam-macam. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Rahimuddin Al-Bantani, An-Nawawi Al-Bantani, bahwa bersumpah tetapi hatinya hati Abu Lahab. Alhamdulillah, sumpah alhamdulillah, tidak ada terjadi pada kita. Dia bersumpah tetapi hatinya hati Abu Lahab. Oh ibu, hati Abu Lahab. Ibu tidak bersumpah. Nah, kami bersumpah. Jadi kita pakai kecil, kita pakai baju koko, tapi kita jahat. Itu makna. Sumpahnya Abu Lahab sah, tapi dia tidak pernah mendengarkan Nabi. Maka ada perbedaan antara surban Nabi dengan surban Abu Lahab. Surban Nabi mendengarkan Allah, surban Abu Lahab tidak mendengarkan Allah. Ada posisinya pada saat ini di akhir zaman ini. Ada dua surban. Tengok, bersurban, cium tangan balik-balik, cium ke kiri. Tidak usah, tengok dulu. Kamil tidak. Kalau tidak kamil, tidak usah. Jauhi. Karena ulama akhir zaman, menurut Imam Syafi'i, bahwa ada dua. Yang pertama, al-ulama as-sufi, al-ulama sufi. Jadi yang termasuk dalam tafsir, kalau saya lihat itu innama yasyallahu min ibadil ulama. Jadi ulama yang masuk itu adalah ahlus sufi, orang yang menjalani kesufi. Itu yang dimaksud warasatul anbiya. Kalau ahlus surah, ahlus sufi, ini ulama yang membingungkan umat. Maka Imam Syafi'i mengingatkan
tolong didengar ya. Imam Syafi'i mengingatkan, jauhi mereka ini. Jangan sekali-kali kamu duduk dengan, walaupun dia ulama, jauhi, kata Imam Syafi'i. Jadi seperti kita pintar lah. Kita pintar mencari mana yang lebih menjurus kita ke akhirat, yang bisa membawa ruh kita ini dia berada di hadapan Allah. Cari. Sekarang kita beruntung ya, dekat Teguh Samsudin dari Tanah Karo ya, mencari masjid ke sini ke Aceh. Padahal di Medan ada juga nggak pernah jumpa ya. Maka Teguh Samsudin sudah dipilih untuk menjadi pengikut ulama kami kota Abuya. Sudah sangat rentah, sudah sangat lemah, dan sudah berusia 75 tahun kemarin di tanggal 21 Agustus. Jadi maka Abuya meneruskan ajaran ini kepada anak-anaknya supaya disambung. Dan kepada saya sudah diucapkan bahwa kamu Tengku Armi masih muda, tolong sambungkan ilmu ini, tolong ajarkan ilmu ini. Abuya mungkin setahun lagi, subhanallah, itu lagi makan tuh dikasih pelajaran, dikali lagi makan. Setahun lagi saya nggak paham tuh apa beliau berangkat, apa beliau istirahat di rumah. Itu ada dua. Makanya jangan jangan lagi hidup cuma beberapa detik. Hidup kalau hitungan akhirat cuma 1 menit kalau nggak salah. 60 tahun itu 1 menit. 1 menit itu kita terasa sudah lama, ataupun terasa pada kita tidak habis-habis umur ini. Maka kita bekerja sempoyongan kita mencari nafkah untuk kita kumpulkan. Kalau mencari nafkah hanya untuk makan 3 kali sehari itu diwajibkan. Nah, tapi kalau untuk mencari nafkah menumpuk mati, kita diambil orang. Harta yang kita sedekahkan untuk kita sendiri, harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris, ya, itu mana yang kita pilih? Pilih sedekah ataupun pilih numpuk? Kerja sampai nggak ingat Allah, sampai apa kerjanya? Lembur. Ya, kita memperkaya orang-orang kafir yang ada di sini, hingga kita terbayang di 1 bulan 5 juta. Ya. Di tempat lain dapat juga 5 juta, yang tidak memberatkan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kita lupa dengan Allah, seakan-akan kita hidup besok pagi lagi. Jangan amalkan dulu. Bekerjalah kamu seakan-akan mati, hidup selamanya. Kalau memang selamanya hidup, untuk apa kita kerja? Ini ya, beribadah kamu seakan kamu mati besok. Ini yang kita kejar. Seakan kamu mati besok. Kalau mati besok, bisa nggak kita beribadah? Bisa nggak kita tidur? Nggak bisa. Karena kita tidur dia nggak bisa bobo, nggak bisa bobo. Besok mati. Tapi tidak ada. Hanya satu yang diamalkan orang. Bekerjalah kamu seakan-akan hidup selamanya. Maka pagi pulang, masuk keluar pagi jam 7. Itu pun sarapan kadang-kadang tidak bisa makan. Kita mengejar pekerjaan. Jadi pernah diingatkan oleh Abuya bahwa orang tasawuf ketika bangun pagi jangan mengingat pekerjaan. Apa juga yang diingat? Apa sih yang akan diberikan oleh Allah kepada saya hari ini? Nah, itu yang diingat. Jangan apa sih yang saya kerjakan, harus saya kerjakan hari ini. Kalau kerja yang teringat, berarti kita urusan kita. Tapi kalau Allah yang beri, kita menerima nanti. Misalnya kita datang ke tempat pekerjaan, gaji kita harian 100 dapat 1 hari, hari itu sudah dapat 50, kita nggak akan marah karena kita tadi sudah berikrar apa yang diberikan Allah pada hari ini. Insya Allah saya terima. Maka kita nggak marah. Dapat 50, oke. Nggak dapat
juga alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik buat saya dari Allah. Makanya sebelum masih kuat nih, masuk tarikat, masuk daerah ranah tarikat, ataupun masuk tawajuh, ataupun masuk suluk. Ya. Karena siapa yang tidak bersuluk ini belum saleh. Siapa yang belum saleh berarti masih berhenti ya, belum jalan lagi. Maka tugas Abuya itu untuk membawa kita itu, kalau kita mau berangkat, kalau kita nggak mau ya tinggal. Tadi saya melihat orang naik mobil ramai, ada di depannya, ada dua orang santri menggantung odol. Gantung dia di mobil. Pergilah dua orang. Bila mentik Allah nantinya yang mentik ibarat kita itu dengan Abuya. Menggantung pun akan terus berdepan. Tapi menggantungnya rentan dengan kecelakaan. Ini biasanya itu dibanci mat betul. Pegang kuat-kuat betul dia. Supaya jangan lepas. Kita akan terbawa. Nah, satu mobil kita menggantung di mobil sampai orang di depan, orang belakang juga sampai. Itu tergantung makamnya masing-masing. Jadi untuk mengamalkan ini, ketiga-tiga ini sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar atas bala, maka kita berpuasa, menghitung. Makanya orang tarikat itu diajarkan ukur zamani. Apa hukum zamani? Diajarkan juga hukum adani. Diajarkan juga hukum menurut Syekh Bahauddin Naqsyabandi bahwa tiga perkara ini wajib diamalkan oleh orang tarikat. Pertama hukum zamani. Ya, hukum zamani ini maknanya setiap 2 jam sekali kita bermuhasabah. Ada tak saya tadi teringat kepada Allah? Kalau tidak ada, berarti kita langsung Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa lupa kita kepada Allah. Apanya yang lupa? Hati kita. Sedangkan kita orang bertarikat. Tapi kita masih tidak melatih diri atau melakukan apa untuk melatih ingat kepada Allah. Hati. Yang kedua, hukum adani. Hukum adani itu adalah menghitung tasbih kita. Subhanallah, 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 walhamdulillah. Ataupun kalau orang tarikat lain, ataupun nafi isbat. Itu dengan hati kita hitung. Apakah kita menghitung tasbih pada saat itu atau kita menghitung uang? Nah, ini harus dilakukan oleh orang tarikat. Baru kita bisa melaksanakan hukuman di dalam hati kita. Jadi kita sholat, rukuk, sujud di dalam perkara wajib. Di dalam perkara kita, keseharian kita, juga kita harus daim sholat. Karena makna sholat itu mengingat. Apa itu makna sholat? As-salatu li zikri. Kamu sholat itu untuk mengingat. Sholat itu doa.
cara doa. Kita bermohon kepada Allah untuk dekat. Itu tarekat namanya. Dan kita berdoa pakai tanda tangan, itu syariat namanya. Mohon ampun, mengharap ridha, itu syariat namanya. Jadi mengingat Allah di dalam perjalanan nafas kita, masuk Allah keluar, masuk Allah keluar, itu mengibadahkan nafsu kita. Mudah-mudahan nur itu meliputi sekalian darah-darah kita, tubuh kita, limpa, rambut, jantung, hati dan sebagainya. Mudah-mudahan dikuasai oleh Nur Muhammad dan tidak dikuasai oleh musyiknya iblis. Ada. Jadi mungkin demikianlah kajian malam ini. Nanti ulang-ulang kalau ada direkam didengar balik dan tentang penyampaian.